Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan sebuah rancang bangun tungku pembakar sampah atau yang disebut juga insinerator silinder tipe batch untuk satu rumah. Pendahuluan. Di latar belakangi pada masalah sampah yang menumpuk dalam satu rumah harus kita pecahkan, yaitu dengan cara direduksi. Ada dua cara mereduksi sampah. Yang pertama dengan dikompaksi, yang kedua dengan dibakar. Kali ini saya akan menjelaskan dengan cara dibakar. Maksud dan tujuan penelitian ini yaitu merancang bangun insinerator untuk mereduksi volume sampah yang dihasilkan dalam satu rumah yang mampu membakar sampah secara sempurna dengan kemampuan reduksi 99,99% dan temperatur yang dicapai di 850 derajat Celcius serta operatornya nyaman dalam mengoperasikannya. Metode penelitian dalam rancang bangun ini yaitu rancang bangun dan eksperimental. Yang pertama, perancangan digunakan persamaan perpindahan panas dan persamaan empirik lainnya untuk menentukan dimensi, distribusi temperatur, laju pembakaran, dan tebal dinginnya. Yang kedua, pemilihan bahan dan komponen berdasarkan hasil perhitungan literatur dan yang ada di pasaran. Yang ketiga, eksperimen ini dilakukan untuk menguji unjuk kerja insinerator yang telah dirancang bangun. Sampah di sini yaitu sampah padat. Sampah padat adalah suatu benda padat yang tidak bisa dimanfaatkan lagi. Limbah yang bersifat padat terdiri dari bahan organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi. Ada 3 mekanisme proses perpindahan panas. Yang pertama, konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga radiasi. Dalam hal ini, konveksi ada dua, yaitu konveksi paksa dan konveksi alami. Dalam hal ini, saya ambil menggunakan konveksi paksa, yaitu dengan adanya bilangan Reynolds, bilangan Nusselt yang menentukan koefisien perpindahan panas konveksi. Sedangkan perpindahan kalor dalam ruang bakar berbentuk silinder terlihat dalam gambar seperti berikut dalam persamaan berikut. Berikut perancangan dan pembuatan. Pendekatan perancangan yang ditentukan yaitu yang pertama, tebal dinding. Ada 3 alternatif tebal dinding yang digunakan. Yang pertama menggunakan 2 cm, 3 cm, serta 4 cm. Serta yang kedua, sampah di dalam ruang bakar tidak penuh, masih ada celah udara di ruang bakar. Yang ketiga, temperatur dinding insinerator lebih kecil dari 200 derajat Celcius. Yang keempat, temperatur dinding dalam dan temperatur lingkungan itu ditentukan. Berikut diagram alir perancangan insinerator seperti pada gambar diagram berikut. Berikut hasil perhitungan perancangan. Dari perhitungan teoretis didapatkan volume ruang bakar itu 0,076 meter kubik dengan kebutuhan udara minimumnya 5,65 meter kubik per kilogram dengan laju pembakaran yang diinginkan itu 78 meter kubik per jam dan debit udara secara teoritis itu 440 meter kubik per jam serta debit udara perancangan itu 0,171 meter kubik per detik. Berikut distribusi temperatur hasil perhitungan. Didapatkan temperatur pada alternatif 1 dengan menggunakan tebal dinding 2 cm yaitu 1038 derajat Celcius untuk temperatur ruang bakarnya. Sedangkan untuk temperatur dinding luarnya yaitu 326 derajat Celcius. Sedangkan untuk alternatif kedua dengan tebal dinding 3 cm dengan temperatur ruang bakar yaitu 972 derajat Celcius serta temperatur dinding luarnya yaitu 246 derajat Celcius. Untuk alternatif ketiga menggunakan tebal dinding 4 cm yaitu 924 derajat Celcius dan temperatur dinding luarnya 193 derajat Celcius. Jadi dipilih alternatif ketiga dengan tebal dinding 4 cm. Berikut alat dan bahan yang digunakan terdiri dari
blower, thermocouple data logger, burner, tabung gas LPG 3 kg, voltmeter, dan anometer. Untuk bahan pembuatan insinerator yaitu pasir abu dengan komposisi material 72%, semen bangunan dengan komposisi material 24%, dan air 4%. Itu sampah daun-daunan. Berikut bagian dan bentuk tungku. Di sini yang pertama lubang dasar tungku, yang kedua lubang pemasukan udara, yang ketiga saluran pemasukan udara, yang keempat lubang pembuangan sisa material, yang kelima bukaan tutup cerobong, yang keenam tutup cerobong tungku, dan yang ketujuh pegangan bukaan tutup cerobong tungku, serta yang kedelapan pipa sink cerobong asap, serta yang kesembilan ini penutup saluran cerobong asap. Berikut proses pembuatan insinerator. Berikut diagram pembuatan insinerator. Mulai dari data desain insinerator, menyiapkan alat dan bahan, pengukuran dan pemotongan cetakan dinding tutup cerobong dan dasar tutup cerobong. Jika ukuran sesuai yang diharapkan, lanjut pada proses pengecoran pada cetakan. Jika hasil pengecoran sesuai yang diharapkan, masuk ke pemasangan rangkaian sistem tungku insinerator. Jika sesuai yang diharapkan, dihasilkan insinerator pengelola sampah padat. Lalu melakukan uji coba. Jika berhasil, lanjut pada proses selanjutnya. Berikut gambar proses pembuatan dan hasilnya ya. Ini sedang mencetak tungku, dan ini hasil insinerator yang dirangkai dengan menggunakan blower pada konveksi paksanya. Berikut pengujian unjuk kerja insinerator. Ini adalah sistem pengujian insinerator, di mana di sini sebuah blower disetting menggunakan voltmeter dan ampermeter akan menghasilkan kecepatan yang diinginkan, serta dimasukkan ke dalam lubang udara. Setelah itu diukur menggunakan anometer. Jika sesuai kecepatan udara yang dihasilkan, lanjut pada proses pemasangan thermocouple pada titik-titik dinding dalam dan dipasang secara paralel ke dalam sistem pengukuran yang disebut thermocouple data logger. Setelah itu, api dari gas LPG dinyalakan. Ini adalah titik-titik pengukuran temperatur, yang dimana di sini ada posisi bawah, posisi tengah, dan posisi atas. Berikut hasil dan pembahasan. Hasil eksperimen pertama, temperatur ruang bakar dihasilkan temperatur ruang bakar mempunyai temperatur maksimal 860 dengan derajat Celcius, sedangkan daerah tengahnya mempunyai temperatur maksimal 1177 derajat Celcius, dan daerah atas mempunyai temperatur maksimal 1164 derajat Celcius. Ini untuk eksperimen pertama. Ini untuk eksperimen kedua, dan ini untuk eksperimen ketiga. Temperatur ruang bakar daerah atas, tengah, dan bawah kasus waktu. Berikut analisis distribusi temperatur hasil eksperimen. Diasumsikan panasnya merata. Yang kedua, temperatur dibagi 3 bagian. Di setiap bagian mempunyai sifat yang sama. Ketiga, perpindahan panas secara radiasi diabaikan karena emisivitasnya rendah. Yang keempat, sampah dianggap bercampur secara merata. Ini diagram alir perhitungannya seperti ini. Berikut hasil eksperimen distribusi temperatur arah vertikal dan horizontal. Pada eksperimen pertama, terlihat bahwa ruang bakar mempunyai nilai temperatur yang sangat tinggi pada arah vertikal, sedangkan untuk pada temperatur horizontalnya, bagian tengah ini mempunyai temperatur yang tinggi. Untuk hasil eksperimen kedua terlihat sama. Untuk temperatur vertikal ruang bakarnya tinggi, dan untuk
temperatur horizontalnya eksperimen 2 ini mempunyai bagian atas dan bagian tengah cukup merata dengan penurunan temperatur pada temperatur lingkungan. Untuk eksperimen ketiga, untuk temperatur vertikal ruang bakar mempunyai nilai yang sangat tinggi, dan untuk distribusi temperatur horizontal bagian atas mempunyai nilai temperatur yang sangat tinggi, dan sedangkan untuk bagian tengah dan bagian bawah mempunyai penurunan temperatur ke arah horizontal dan ke temperatur lingkungan. Ini perbandingan distribusi temperatur vertikal dan horizontal eksperimen pertama, kedua, dan ketiga di ruang bakar. Dari temperatur distribusi temperatur vertikal didapatkan eksperimen pertama dengan temperatur maksimal 1000 dan menurun ke arah atas. Sedangkan untuk distribusi temperatur horizontalnya, di sini terlihat eksperimen pertama mempunyai nilai temperatur yang tinggi dengan penurunan temperatur ke arah horizontal dan temperatur lingkungan. Berikut hasil pengujian kemampuan mereduksi sampah. Sampah yang tidak bakar mempunyai nilai awal yaitu 5 kg. Berikut untuk faktor reduksinya, untuk berat mempunyai nilai 98,6% dan untuk volumenya sama 98,7, 5 dan 9% untuk ketiga eksperimen ini. Ini foto sampah sebelum dibakar dan ini sesudah dibakar. Berikut kesimpulan dan sarannya. Dari eksperimen pertama, kedua, dan ketiga terlihat bahwa temperatur ruang bakar mempunyai atau dapat mencapai lebih dari 850 derajat Celcius. Ini berarti tempat insenerator yang telah dirancang bangun sudah sesuai dengan yang diharapkan dalam perancangan, karena menurut literatur, jika temperatur ruang bakarnya dapat mencapai lebih dari 850 derajat Celcius, maka tidak akan terbentuk dioksin dan furan. Insenerator yang dirancang bangun dapat mereduksi sampah dengan faktor reduksi sebesar 98%. Ini menunjukkan bahwa insenerator yang dibuat dapat mengurangi limbah padat dalam satu rumah sebesar 98%. Yang kedua, hanya untuk distribusi temperaturnya tidak merata. Hal ini disebabkan sampah yang dimasukkan tidak bisa homogen. Hal ini bisa diatasi dengan cara pada saat pembakaran diusahakan untuk memasukkan sampah ke dalam ruang bakar secara kontinu dan sehomogen mungkin. Yang ketiga, perbandingan distribusi temperatur vertikal dan horizontal eksperimen 1, 2, dan 3 di ruang bakar menunjukkan bahwa jika kebutuhan udara lebih tinggi, maka akan menghasilkan temperatur pembakaran yang tinggi pula. Berikut sarannya. Yang pertama, perlu dilakukan penyempurnaan sistem pengolahan gas buang agar lebih ramah lingkungan, terutama jika digunakan untuk pembakaran plastik dan zat organik lainnya. Yang kedua, pada saat pengujian, sebaiknya digunakan termokouple dengan jumlah yang lebih banyak, sehingga titik-titik yang diukur akan lebih menyeluruh dan lebih teliti untuk mengetahui distribusi temperatur di dalam insenerator. Yang ketiga, perlu penambahan alat untuk mengaduk sampah pada saat pembakaran sehingga terjadi turbulensi dan distribusi temperaturnya merata serta lebih sempurna. Baik, sekian presentasi yang dapat disampaikan. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.